Hai semuanya, selamat pagi dan selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia. Khususnya untuk kalian anak kelas 12 IPA dan juga IPS. Senang sekali karena hari ini Ibu bisa kembali bertemu dengan kalian, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya kita masih bisa berkomunikasi melalui PowerPoint ini. Jadi silakan diikuti ya. Sebelum memulai pelajaran ini, Bu El berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk mengikuti kelas kali ini. Masih dalam kelas Bahasa Indonesia, tentunya bersama Bu Elsa Guterres. Kali ini kita akan membahas topik yang barangkali bisa menjelaskan kenapa sih bahasa Indonesia berkaitan erat dengan kegiatan membaca atau menulis novel. Nah, kira-kira apa nih topik yang akan kita bahas? Jadi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai teks novel. Penasaran? Yuk kita telusuri lebih dalam lagi. Sebelum lanjut ke pemaparan materi secara lebih mendalam, ada baiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu apa aja yang akan kita bahas kali ini. Nah, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, Bu El akan menjelaskan mengapa bahasa Indonesia berpengaruh terhadap kegiatan membaca dan menulis novel. Yang kedua, apa sih pengertian dari teks novel? Yang ketiga, ciri-ciri teks novel. Yang keempat, seperti biasa, kita akan mempelajari juga tentang struktur teks novel. Dan yang terakhir, kita akan pelajari mengenai unsur-unsur apa saja yang membangun dalam teks novel. Jadi totalnya ada 5 ya. Nggak banyak sih, tapi kalian harus semangat juga untuk bisa memahami kelima materi ini dengan baik sampai akhir. Berikut ini adalah regulasi kelas. Seperti biasa, regulasi kelas kalian baca sendiri ya. Budayakan untuk tetap membaca dan jangan malas untuk membaca. Nah, yang ingin Bu El tekankan adalah poin nomor 1, yaitu mengenai daftar kehadiran. Jangan sampai kalian sudah mengikuti kelas Bu El, tetapi lupa untuk mengisi absensi pada Google Classroom. Karena walaupun kalian mengikuti tetapi tidak mengisi absensi pada Google Classroom, maka kalian akan dinyatakan alpa atau tidak mengikuti kelas. Jadi, mumpung diingetin sama Bu El, langsung aja diisi di Google Classroom. Manajemen waktu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini masih sama seperti manajemen waktu pelajaran Bahasa Indonesia yang lalu-lalu. Kita akan belajar selama 60 menit alias 1 jam ke depan. Dan itu akan dibagi menjadi 3 sesi. 10 menit pertama itu adalah pembukaan kelas seperti yang sedang Bu El lakukan sekarang ini. 30 menit berikutnya itu akan ada penjelasan materi oleh Bu El sendiri yang akan menjelaskan dan memaparkan sedetail mungkin dengan tujuan supaya kalian bisa memahami apa sih sebenarnya isi dari PowerPoint ini. Dan sesi yang ketiga terdiri dari 20 menit itu akan kita adakan diskusi dan tanya jawab. Sampai saat ini masih jarang banget nih yang nanya-nanya. Boleh banget loh kalian nanya-nanya. Mumpung bulan ini kalian bakal UAS. Jadi semakin banyak nanya, semakin banyak amunisi buat ikut UTS. Ups, maksudnya UAS. It's a gaming time. Jadi nih anak-anak, Bu El nggak pernah lihat sih wajah-wajah kalian itu yang mana. Dan jujur aja, Bu El sama sekali nggak tahu kalian itu yang mana. Kalaupun tahu, itu cuma 1-2 orang. Dan walaupun ngelihat di profile picture, tapi ibu juga nggak tahu kalian anaknya yang mana. So, di pertemuan terakhir kita ini akan ada sebuah permainan. Jadi Bu El pengen sebelum kita mulai belajar, kita pemanasan dulu nih selama 5 menit. Cara main game ini gampang banget. Caranya, kamu mesti ngirim foto diri kamu dengan ekspresi yang menarik. Ekspresikan diri kamu dengan sekreatif dan selucu mungkin. Kirimkan foto gambar kamu itu ke grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Kalau kalian tidak mengikuti game ini, maka kalian akan dianggap alpa. Karena foto yang kalian kirim ke WhatsApp itu sebagai perkenalan kita di akhir semester ganjil, sekaligus foto itu akan ibu gunakan sebagai tanda bahwa kalian hadir di kelas Bu El hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk dimulai aja.
Sambil kalian belajar, sambil Bu El ngeliatin foto-foto lucu kalian. Ternyata ada bakat juga nih jadi model. Asik. So, supaya kita nggak buang-buang waktu, let's start the class. Sampailah kita pada topik 4, yaitu teks novel. Dan materi ini pastinya disusun oleh guru kalian sendiri, Bu Elsa Guterres. Selamat mengikuti. Eits, bentar dulu. Sebelum mulai kelas, ada quotes nih buat kalian biar lebih semangat lagi. Quotes ini seperti biasa dibuat oleh ibu sendiri untuk anak-anak. Orang yang menghargai bahasa Indonesia adalah orang yang mencintai tanah airnya. Kalau kamu mencintai, mungkin kamu dapat berkarya di dalamnya. Kali aja kamu bisa jadi penulis novel terkenal nanti. Jadi, cocok kan sama materi kita hari ini? Kirain bakal ketemu slide materi, ternyata adanya slide challenge 1. Jadi challenge yang pertama, ada pertanyaan, pernah membaca novel anak-anak? Pasti kalian pernah, walaupun ibu yakin lebih banyak yang gak menyelesaikannya. Saudara rahasia umum. Nah, kalau pernah nih, coba kalian ingat kembali apa judul novel yang paling mengesankan untuk kamu. Coba diingat, terus masih ingat gak ya? Tenang aja, kali ini kita sampai pada slide materi yang pertama. Mengapa bahasa Indonesia berpengaruh terhadap kegiatan membaca dan menulis novel? Di sini sudah ada 6 alasan yang bisa Bu El paparkan. Yang pertama, bahasa Indonesia membuat kamu memiliki banyak kosakata dalam menulis. Yang kedua, bahasa Indonesia membantu kamu dalam memahami kaidah kebahasaan EBI dalam menulis. Yang ketiga, memotivasi dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Yang keempat, bahasa Indonesia juga membantu kamu mampu menyunting dan menjadi penyunting yang andal. Yang kelima, membuat kamu tertarik dalam kegiatan kebahasaan seperti meresensi bahan bacaan. Dan yang terakhir, membuat kamu memiliki selera membaca buku-buku yang tentunya berkelas. Jadi kalau kamu menyukai bahasa Indonesia, biasanya kamu akan suka dengan pelajaran novel. Atau kalau kamu suka membaca dan menulis, paling enggak kamu akan suka dengan materi kali ini. Nah, ini ada catatan untuk diperhatikan. Novel untuk sebagian orang adalah hal yang tidak menarik. Tetapi kamu pasti pernah memiliki buku bacaan yang menarik dan selalu diingat judulnya. Jika kamu suka membaca novel, wow, congratulations! Karena kamu memiliki banyak kesempatan untuk masuk dalam berbagai dimensi ruang dan waktu. Dan sesungguhnya itu sangat menyenangkan. Kalau slide sebelumnya menjelaskan tentang hubungan antara bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca dan menulis novel, slide kali ini kita akan berbicara mengenai apa pengertian teks novel. Novel merupakan karangan prosa fiksi yang tentunya panjang, setidaknya lebih panjang daripada cerpen. Mengandung rangkaian cerita fiksi seseorang yang juga dikaitkan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan pada cerita novel itu menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku, serta adanya konflik yang membuat tokoh tersebut mengalami perubahan nasib. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa novel itu adalah suatu karangan yang berupa karya fiksi atau rekaan, tapi terkadang juga bisa ditulis berdasarkan kenyataan, tetapi berbeda juga dengan biografi atau autobiografi, dan di dalamnya itu berisi banyak tokoh dengan alur yang kompleks sehingga setiap pelaku-pelakunya itu akan ditonjolkan apa sih watak dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan biasanya dari permasalahan yang dihadapi itu akan membuat tokoh mengalami perubahan nasib. Jadi cukup jelas ya, apa sih yang dimaksud dengan novel. Slide berikutnya kita akan bicarakan mengenai ciri-ciri umum teks novel. Sebenarnya ciri-ciri umum teks novel itu ada banyak, tetapi Ibu hanya rangkum menjadi 5 yang menurut Ibu penting untuk kalian ketahui. Yang pertama, novel itu minimal terdiri atas 10.000 sampai dengan 35.000 kata.
Karena terdiri dari 10.000 sampai dengan 35.000 kata, maka alur cerita yang terdapat dalam teks novel itu biasanya kompleks karena terdapat peristiwa di dalamnya. Kemudian, isi dari teks novel itu merupakan perpaduan antara teks narasi dan teks deskripsi. Narasi itu biasanya berupa cerita, sedangkan deskripsi itu biasanya mendeskripsikan latar dan juga bagaimana watak dari tokoh-tokoh dalam cerita novel. Dan tokoh dalam novel itu akan mengalami perubahan nasib. Ini perbedaan yang cukup menonjol antara novel dan cerpen. Kalau cerpen itu biasanya suatu cerita yang tidak menimbulkan perubahan nasib, sedangkan kalau novel itu menimbulkan perubahan nasib. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, seleksi cerita dalam karya novel itu lebih luas. Artinya tema-tema atau kejadian-kejadian yang terdapat dalam novel itu bisa diceritakan oleh pengarang itu secara lebih luas. Kembali lagi, karena alur ceritanya bersifat kompleks. Jadi ini adalah 5 ciri-ciri umum teks novel yang sudah Ibu rangkum dan Ibu pikir ini bisa kalian pahami dengan sangat baik. Kalau kita sudah berbicara mengenai teks, maka kita tidak akan bisa luput dari struktur teks itu sendiri. Kali ini kita akan bicarakan mengenai struktur teks novel. Apa aja sih yang ada dalam struktur teks novel? Struktur teks novel itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, dan yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Akan Ibu paparkan satu persatu. Abstrak itu merupakan inti singkat yang menjelaskan mengenai apa sebenarnya tema yang akan dijelaskan dalam novel. Kalau abstrak sudah dijelaskan, maka biasanya penulis akan menuju pada orientasi. Nah, orientasi ini biasanya akan dijelaskan secara lebih mendetail lagi mengenai pengenalan awal. Pada bagian pengenalan awal, biasanya bagian yang paling menonjol itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama, mendeskripsikan siapa tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, dan yang kedua adalah mendeskripsikan latar-latar dalam cerita. Jadi biasanya kalau kita menonton atau membaca novel, menonton artinya novel yang difilmkan ya anak-anak, itu biasanya bagian awal cerita kita akan selalu diperkenalkan siapa tokoh dan cerita yang terjadi itu terjadi di mana. Jadi itu yang dimaksud dengan abstrak dan orientasi. Komplikasi dan evaluasi itu berkaitan. Komplikasi adalah masalah-masalah atau konflik-konflik atau intrik-intrik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Sedangkan evaluasi itu adalah bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu mulai terarah menuju pada suatu titik tertentu. Jadi intinya komplikasi dan evaluasi itu adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Singkatnya seperti itu. Berikutnya ada resolusi. Kita cari aja arti kata solusi yang berarti jalan keluar. Nah, tentu saja pada bagian resolusi ini merupakan bagian pencarian jalan keluar sampai dengan ditemukannya jalan keluar. Nah, pada bagian ini kalau pada komplikasi itu kan biasanya masalah itu akan mencapai klimaks atau puncak masalah. Sedangkan pada resolusi, klimaks itu akan menjadi anti klimaks, artinya adanya penurunan konflik sehingga menuju penyelesaian. Gampang banget kalau soal resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda itu biasanya merupakan penutup cerita. Tipe-tipe pengarang dalam mengakhiri ceritanya itu berbeda-beda. Ada yang mengakhiri dengan begitu saja, ada juga yang mengakhiri dengan menyampaikan amanat, yaitu berupa pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Karena biasanya novel itu kan mengalami perubahan nasib ya pada tokohnya. Mungkin aja yang tadinya jahat bisa jadi baik, atau yang tadinya baik jadi jahat. Jadi di situ penulis biasanya akan menekankan sebenarnya ketika ia menulis novel, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Gimana? 6 struktur ini sangat gampang kan untuk dipahami, karena sebenarnya struktur teks novel tidak berbeda dengan struktur teks cerpen. Hanya saja
Novel itu lebih kompleks karena terdapat evaluasi dan abstrak. Sedangkan kalau pada cerpen itu biasanya hanya terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Tetapi pada intinya itu sama aja. Hanya karena novel itu lebih kompleks, maka dalam strukturnya pun jauh lebih kompleks. Ya, setidaknya berbanding lurus seperti itu. Semoga kalian bisa paham ya mengenai penjelasan struktur teks novel. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita rehat dulu ya. Challenge kedua nih. Kalau tadi tentang buku yang kamu suka, sekarang coba deh kamu pikirkan dari sekian banyak penulis yang pernah kamu baca karyanya, siapa sih penulis favorit kamu? Kalau Bu El suka banget sama Pramudia Anantatur. Favorit banget karena karya-karya beliau itu luar biasa sehingga beliau itu pernah mendapatkan Nobel. Wow, hebat sekali ya. Dan kalian tahu nggak sih kalau Pramudia Anantatur itu ternyata penulis yang berasal dari Indonesia. Bangga kan kita sebagai orang Indonesia. Tapi jangan lupa challenge kamu. Siapa sih penulis favorit kamu? Jangan lupa dijawab ya. Sampailah kita pada unsur intrinsik teks novel. Sekaligus ini adalah pembahasan terakhir dari slide PPT ini. Bentar banget kan belajarnya? Gak kerasa tiba-tiba udah sampai di akhir. Mari kita bahas apa aja sih unsur intrinsik dalam teks novel. Berikut ini adalah unsur-unsur yang tergolong ke dalam unsur intrinsik. Setidaknya ada 8. Banyak juga, tapi karena ini pelajaran dari SMP, harusnya kalian sudah menguasai dengan baik. Tapi nggak apa-apa, akan tetap Ibu jelaskan secara mendetail. Kita akan mulai dari tema. Tema merupakan inti atau pokok yang diangkat dan dipaparkan menjadi isi teks novel. Kalian jangan sampai bingung membedakan antara tema dan topik karena keduanya berbeda. Tema itu lebih luas daripada topik, sedangkan topik itu lebih luas daripada judul. Intinya mereka seperti piramida terbalik, tema itu yang paling luas. Kemudian Ibu akan jelaskan mengenai alur. Alur merupakan jalannya cerita dalam isi novel. Pada umumnya, alur dapat dibedakan menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur cantik. Salah, ada alur campuran. Alur campuran berarti perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya ada latar. Latar biasanya terdiri dari 3 hal. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Latar memiliki peranan yang sangat penting dalam isi teks novel karena membantu dan sangat menentukan dipahami atau tidaknya isi cerita oleh pembaca. Oleh karena itu, ketiga unsur ini, baik latar waktu, tempat, dan suasana, akan sering sekali kalian jumpai kalau kalian membaca sebuah novel. Berikutnya ada penokohan dan perwatakan. Ibu jadikan satu aja ya, karena kedua ini saling berkaitan. Penokohan merujuk pada tokoh atau pelaku dalam cerita, sedangkan perwatakan merujuk pada sifat atau karakter yang dilakoni oleh tokoh. Biasanya penokohan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh penengah. Gampang sekali kan kalau kita bicara soal penokohan dan perwatakan. Kalau perwatakan malah lebih gampang, misalnya wataknya baik, sombong, jahat, kikir. Jadi ini terlalu gampang sih untuk jelasin, tapi bolehlah ya supaya kita bisa banyak punya bahan untuk belajar. Berikutnya, Bu El akan jelaskan mengenai sudut pandang atau point of view. Jadi sebenarnya sudut pandang itu menjelaskan posisi pengarang dalam suatu cerita. Posisi pengarang dalam suatu cerita itu bisa dibedakan menjadi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu berarti pengarang itu ikut dalam cerita, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama, seperti aku, saya, gue,
dan lain sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga berarti penulis tidak ikut dalam cerita. Biasanya akan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ianya, beliau, atau yang paling sering kita temukan dalam novel adalah menggunakan nama orang seperti Elsa Gutierrez. Dan ada juga amanat, tadi sepertinya sudah Bu El sampaikan. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Karena penulis yang baik tidak hanya menghadirkan sisi rekreatif atau menghibur ketika kita membaca, tetapi juga menghadirkan sisi moral, yaitu ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir menuju ke gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu merupakan unsur-unsur yang memberikan kesan estetik dalam isi cerita, seperti penggunaan majas, peribahasa, ungkapan, kata konotasi, kata denotasi, dan kata-kata lainnya yang tujuannya itu adalah menambah cita rasa kata bagi pembaca. Jadi bukan makanan aja ya yang punya cita rasa, tapi kata-kata juga punya cita rasa. Jadi kebayang gak sih, jadi seorang penulis itu juga gak kalah hebat sama jadi chef. Oke, itu adalah 8 unsur intrinsik teks novel yang sudah Bu El jelaskan. Gampang sekali kan? Tentunya lebih gampang lagi karena materi ini selalu kalian temui dari SD, SMP, sampai dengan SMA. Jangan bosan, yang harusnya kalian lakukan adalah paham dan semakin paham. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya tentang unsur ekstrinsik teks novel. Kalau tadi kita bahas soal unsur intrinsik teks novel, selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik teks novel. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah antonim dari unsur intrinsik. Kalau unsur intrinsik adalah unsur dalam, maka unsur ekstrinsik adalah unsur luar. Hanya terdiri dari 3 bagian saja. Yang pertama adalah sejarah atau biografi pengarang serta latar belakang pendidikan pengarang. Latar belakang pendidikan pengarang itu sedikit enggaknya akan mempengaruhi isi dari cerita. Kalau seorang pengarang yang berlatar belakang pendidikan psikolog, biasanya dia akan menulis cerita-cerita yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Berikutnya adalah tempat ditulisnya karya oleh pengarang. Situasi dan kondisi ketika penulis itu menuliskan cerita itu juga akan memengaruhi isi cerita. Contoh, kita gunakan Pramudia Anantatur. Ketika menuliskan karya-karyanya yang terkenal seperti Bumi Manusia, nah itu sedang dalam masa-masa di mana Indonesia itu sedang dijajah. Sehingga isi dari novel Bumi Manusia itu juga akan bercerita atau nggak jauh-jauh dari tema penjajahan. Dan yang ketiga adanya nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai ini tidak akan Ibu paparkan secara lebih spesifik pada slide karena sebelumnya sudah pernah Ibu paparkan pada tugas Pangeran Diponegoro kalau nggak salah. Yeps, itu. Jadi ada 5 nilai-nilai dalam cerita yang memengaruhi unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Ada nilai sosial, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya. Ada nilai budaya, yaitu hubungan manusia dengan adat istiadat atau warisan leluhur yang masih ada sampai saat ini. Dan ada nilai estetika, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Keindahan ini bukan berarti keindahan alam ya anak-anak, tetapi lebih pada keindahan kata-kata atau kaidah kebahasaan yang digunakan. Gimana? Jelas kan? Apa perbedaan dari setiap nilai-nilai dalam cerita tersebut? Nah, berakhirnya slide PPT ini berarti berakhir sudah penjelasan Bu El mengenai bab 4 mengenai teks novel. Bu El sangat berharap apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian dengarkan dengan baik dan bisa kalian pahami juga dengan baik sehingga bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk mengerjakan tugas, dan Bu El sangat berharap ini juga bisa menjadi salah satu
media yang membantu kalian dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan PPT mengenai teks novel. Sampailah kita pada sesi diskusi. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Karena kalau kalian nanya itu gratis kok. Kalau kalian pengen bertanya, langsung aja sampaikan di kolom komentar pada unggahan PPT ini. Setiap anak yang bertanya tentunya akan mendapatkan reward. Dan reward kalian itu berupa tambahan poin. Jadi kalau kalian merasa bahwa akhir-akhir ini nilai tugas dan nilai ulangan kalian tidak terlalu memuaskan, maka ini adalah kesempatan kalian untuk meningkatkan nilai kalian. Jangan lupa nanya. Kalau lupa nanya atau malu bertanya, seperti biasa bakal sesat dinilai. Salah, bakal sesat di jalan. Eits, tunggu dulu, belum selesai loh. Seperti biasa, selalu ada special challenge. Untuk challenge 1 dan 2 itu tidak dikerjakan, hanya sebagai pemancing ingatan untuk membantu kalian dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi yang akan kalian kerjakan adalah special challenge. Seperti biasa, ini challenge sekaligus tugas untuk kalian. Tetapi kali ini ada yang berbeda, akan Ibu jelaskan nanti. Pesan Bu El, selalu kerjakan tugas kalian tepat waktu dan dengan sepenuh hati. Ya, sebagai media untuk kamu mengembangkan kualitas diri kamu. Jadi apa sih special challenge-nya? Cari dan pilihlah satu novel terbaik versi kamu dan buatlah resensi tentang novel tersebut. Format resensi akan Bu El paparkan agar kalian memiliki pedoman dalam mengerjakan. Menyusul ya. Kerjakan dengan baik dan saksama karena tugas ini juga sebagai nilai ulangan harian keempat kalian. Ayo. Jadi tugas ini tuh spesial banget ya, sesuai dengan namanya, special challenge. Karena akan memiliki 2 nilai, sebagai nilai tugas dan juga sebagai nilai ulangan harian keempat. Artinya apa? Artinya untuk bab keempat ini kita nggak ada ulangan, karena Ibu pengen ngajak kalian untuk lebih fokus pada UAS nanti. Kemas jawaban itu dalam sebuah resensi yang menarik untuk dibaca. Kemudian kirimkan jawaban kamu pada Google Classroom seperti biasa dalam format PDF. Dan paling lambat dikumpulkan 16 November 2020 pukul 5 sore. Berarti kalian dapat waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Sepertinya cukup ya, apalagi kalau yang nggak suka baca, punya motivasi untuk menyelesaikan satu novel. Kalau yang suka baca, gampang banget. Kamu tinggal pilih salah satu yang pernah kamu baca, terus kamu tinggal resensi. It's so easy, guys. Jadi cukup ya, special challenge-nya bisa dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, seperti biasa, Ibu dengan senang hati menerima setiap pertanyaan kalian. Langsung aja hubungi Ibu pada WhatsApp. Chat personal ya, jangan di grup. Anak-anak, terima kasih ya sudah semangat dan menunjukkan antusiasme belajar yang baik pada hari ini. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Minggu depan kita akan belajar soal-soal bahasa Indonesia dari berbagai gabungan serak dikit. Dari berbagai gabungan materi sebagai persiapan mengikuti UAS. Semangat ya kalian. Dan Ibu berharap semoga harimu cerah dan Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tentunya tetap bersama Bu Elsa. With love, Bu Elsa. Bye-bye.